Siapa yang kangen ke Saya, gereja? Ih, udah pada Saya kangen ya. Kak. Slow banget sih. Silau. Saya. Wah, berarti banyak ya yang pengen ke gereja ya. Semangat semuanya, jaga kesehatan ya adik-adik. Iya Kak. Iya Kak, coba sih situ dia. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya dengan penuh sukacita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Kita angkat lagu ini sekali lagi adik-adik. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Gimana? Masih semangat memuji nama Tuhan?
Iya, kakak yakin adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu. Apa kabar anak sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, kakak harap adik-adik penuh dengan sukacita. Bagi adik-adik yang saat ini mungkin kondisi badannya kurang sehat, kita berdoa sama-sama supaya minggu yang akan datang adik-adik boleh bersukacita bersama kita semua walaupun ibadah kita melalui online. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Kita mau angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita sambil bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Dia, puji. Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, bagaimana adik-adik? Masih semangat kan memuji nama Tuhannya? Masih berkirang? Iya, kakak yakin adik-adik masih berkirang dan penuh sukacita. Sekarang kita mengangkat lagu pujian Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang? Yuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian Saya Bergirang dengan penuh sukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kalau jadi anak sekolah minggu harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kata punya anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Didengarin yang baik-baik ya adik-adik. Marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina.
Dasatita ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatita 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Iya, menjadi anak yang Tuhan harus happy, harus gembira, harus semangat. Untuk itu Kakak Mei undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Adik-adik bilang adik-adik happy. Nah, sekarang Kakak Mei tanya, siapa di sini yang pengikut Tuhan Yesus? Iya, anak-anak sekolah Minggu HKI Cawang Ciltan adalah pengikut Kristus. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Laskar Kristus. Menjadi seorang Laskar Kristus harus taat. Makanya kita harus bergembira. Adik-adik, menjadi Laskar Kristus haruslah mengikuti Tuhan Yesus, harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Sekarang Kakak Mei mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan, hati, jiwa, dan pikirannya juga
disiapkan. Kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus datang padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami dari awal hingga sampai pertengahan ini ya Bapa. Kami telah selesai menyanyikan lagu pujian. Biarlah setiap lagu pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang urapi kami agar Roh Kudus Tuhan senantiasa di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai, shalom adik-adik kelas pra-remaja. Good morning. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Esra harap adik-adik sehat selalu ya. Sebelum kita baca firman Tuhan hari ini, Kakak Esra mau nyanyi satu buah lagu dulu yang bakal berkaitan dengan tema kita hari ini. Tebak ya, temanya tentang apa? Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Iya, kita baca firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita buka 1 Raja-Raja ada di perjanjian lama. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita baca bareng-bareng ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Ya, kita tadi sudah baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kak Esra, apa ya hubungannya dengan lagu tadi? Hubungannya dengan lagu tadi adalah tema minggu kita hari ini, taat. Yes, taat. T-A-A-T, taat. Taat itu apa sih Kak Esra? Taat itu nurut. Taat itu mau disuruh dan melakukan apa yang disuruh. Nah, tadi kita sudah baca di dalam perikop ini, dan ini kayaknya udah sering banget ya adik-adik baca tentang Elia dan janda di Sarfat. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Tadi ada berapa tokoh sih di firman Tuhan kita hari ini? Ada 3. Yang satu, Elia. Kedua, janda yang ada di Sarfat. Dan ketiga, anaknya si janda itu. Ya, Kakak Esra mau tanya dulu, Elia itu siapa sih adik-adik? Yes, Elia adalah nabi Allah. Dia seorang nabi Tuhan yang sedang dikejar oleh Raja Ahab. Raja Ahab siapa Kakak Esra? Raja Ahab ialah seorang raja Israel yang jahat. Coba adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 dan seterusnya. Di perikop-perikop sebelumnya udah dijelasin nih, si Raja Ahab itu seperti apa. Terus bahkan adik-adik Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi masuk ke dalam istana dan menemui Raja Ahab untuk mengatakan sesuatu. Adik-adik bisa baca di ayat-ayat sebelumnya di 1 Raja-Raja 16 dan 1 Raja-Raja 17. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Ahab sehingga Tuhan marah dan sehingga Elia datang sampai ke istana Raja Ahab dan membuat Raja Ahab marah sehingga Raja Ahab mengejar Elia. Dan tidak sampai situ aja adik-adik, kalau adik-adik baca di sebelumnya juga, Elia itu menyingkir ke tepi sungai Kerit, di mana ia bisa mendapatkan air, dibawakan roti oleh burung gagak setiap pagi dan petang. Karena adik-adik pada zaman itu sedang terjadi kelaparan di negeri itu, sehingga orang susah untuk makan dan minum. Dan saking kekeringan terjadi di negeri itu adik-adik, Elia disuruh Tuhan pergi dari sungai Kerit yang sudah mengering ke pintu gerbang kota untuk menemui seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Di situ Elia bilang, "Ambilkanlah aku air." Coba adik-adik, di tengah kekeringan seperti itu, air tuh sangat susah didapat. Bahkan setelah perempuan itu nurut mau ambil air, Elia juga bilang, "Ambilkanlah aku juga roti." Padahal adik-adik yang terjadi adalah janda itu tidak punya roti sama sekali, hanya punya tepung
segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak pada buli-buli. Dia merasa takut adik-adik janda itu karena dia pikir seperti ini. Kan udah mau tinggal dikit lagi nih stok bahan pangannya. Abis itu kalau dia masak ya udah besok dia nggak bisa makan lagi. Dia pikir seperti itu. Tapi di situ Elia kasih tahu kepada janda itu. Kita baca coba di ayat 13. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Di ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun itu tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi di situ adik-adik, si perempuan itu taat apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia nggak bilang, ah masa, dia bilang gitu kan, ah nggak mau ah. Tapi dia nggak mengeluh juga adik-adik. Dia malah pergi untuk membuatkan Elia roti. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat ketaatan dari dua orang tokoh ini. Yang pertama adalah ketaatan dari si Elia. Si Elia ini adik-adik taat. Yang pertama disuruh pergi oleh Tuhan menemui Raja Ahab. Dia pergi. Yang kedua, dia disuruh Tuhan untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Dia pergi di ayat-ayat sebelumnya. Dan di perikop ini juga Elia taat ketika di tengah kekeringan itu dia pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda. Ya, seorang janda kan tidak ada suaminya ya adik-adik. Tidak ada suaminya, pekerjaannya jadi susah untuk memberi makan dirinya dan anaknya. Bahkan di tengah kekeringan seperti itu pasti situasinya terbatas. Tapi Elia nggak mikir nanti janda itu susah atau kayak gimana. Ah perginya jauh lagi ke Sarfat, nggak usah lah Tuhan gitu. Atau ini Tuhan gimana sih nyuruh ke sini. Elia nggak seperti itu adik-adik. Elia taat tanpa mengeluh. Dan yang kedua lagi adik-adik kita bisa belajar dari tokoh janda itu. Ketika janda itu disuruh sama Elia, dia taat adik-adik. Dia lakukan apa yang diminta oleh Elia. Ambil air, dia kasih air. Dia suruh bikin roti, dia bikin roti. Meskipun tadinya ada ketakutan di dalam dirinya, tapi adik-adik dia taat apa yang diperintahkan oleh Elia. Kekeringan pada zaman itu sama mungkin adik-adik dengan yang kita alami sekarang. Kita lagi masa pandemi ya adik-adik. Orang banyak susah cari kerja, penghasilan menurun mungkin usaha orang tua adik-adik jadi tersendat. Tapi adik-adik di tengah kondisi kekeringan seperti itu kita bisa lihat janda di Sarfat, dia pun mau rela berbagi dengan Elia. Nah ini juga mungkin yang bisa kita pelajari adik-adik. Di tengah situasi pandemi seperti ini, kita bisa saling membantu teman-teman kita yang lebih berkekurangan daripada kita. Kita bisa membantu dengan apa yang kita punya meskipun kita juga sedang terbatas adik-adik. Kita juga bisa cari tahu apa sih kira-kira yang diperlukan oleh orang-orang sekitar kita sehingga kita bisa membantunya. Dan bahkan adik-adik taat di sini lingkupannya lebih luas lagi. Ketika adik-adik di tengah situasi pandemi seperti ini, adik-adik pasti belajar online dong, ya kan? Sekolah online. Mungkin adik-adik mikir seperti ini. Ah banyak banget nih tugasnya dikasih sama guru, ya kan? Dia nggak tahu apa, kita udah pusing belajar sekolah sendiri di rumah, terus tugasnya bertumpuk banget, belum dari guru ini, belum dari guru itu. Kita mungkin berpikir seperti itu adik-adik. Ini guru nggak tega amat sih ngasih tugas-tugas banyak seperti ini. Tapi ingat adik-adik, kita di sini diajak sama Tuhan untuk belajar taat dengan apa yang disuruh oleh Bapak kita, Ibu kita, orang tua kita, abang kakak adik kita,
guru kita yang ada di sekolah ataupun guru sekolah minggu adik-adik. Jadi kita diajar, mungkin adik-adik sekarang merasanya aduh berat banget sih, ini banyak banget pelajaran, ujian gitu kan. Tapi adik-adik percayalah, itu semua guru berikan untuk kebaikan adik-adik. Guru berikan itu supaya adik-adik terlatih, terbiasa mengerjakan soal-soal, terbiasa membuat tugas-tugas sehingga adik-adik otaknya terlatih meskipun tidak tatap muka langsung. Coba bayangin kalau kita nggak ngerjain tugas dari guru, ya kan? Kalau kita nggak taat apa kata guru, ya udah deh, nilainya jadi jelek. Meskipun susah nih, meskipun pada awalnya kita mikir, duh bisa nggak ya aku ngerjain gitu. Tapi usaha adik-adik, ya kan? Di sini kita mau belajar dari Elia dan Janda Sarfat ketika dia kayaknya susah banget, ya kan, melakukan apa yang disuruh sama Tuhan, tapi dia tidak mengeluh. Dia juga tidak kebanyakan menduga-duga, kira-kira benar nggak ya ada janda di sana, kira-kira nanti jandanya mau kasih aku makan nggak ya. Terus jandanya mikir, waduh gimana ya kalau aku kasih, nanti aku nggak bisa makan lagi, nggak usah lah ya, aduh gimana ya. Terlalu banyak ketakutan itu malah membuat kita susah menjadi taat. Ya adik-adik, seperti Elia dan seperti lagu yang kakak Esra nyanyikan tadi, burung pipit tadi, bunga di ladang, itu semua dipelihara Tuhan. Apalagi kita anaknya pasti dipelihara Tuhan. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih kepintaran, ya kan? Kita bisa hidup sampai saat ini itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan adik-adik ingat, Tuhan tuh pelihara kita dari mama dan papa kita. Jadi kita juga mesti taat sama mama papa kita. Kita mesti taat apa yang disuruh. Kalau misalnya dibilang, ayo bantu beresin sapu rumah, kita bisa sapu rumah. Ayo bantu cuci piring, kita bisa bantu cuci piring. Enggak langsung, enggak ntar aja gitu kan. Enggak membantah seperti itu, tapi langsung dilakukan. Dan kalau dibilang kurangin main game online-nya, kita juga bisa bilang, iya belajar dulu benar baru main game online. Nggak disalahin untuk main ya adik-adik, karena anak-anak juga butuh istirahat untuk main, tapi porsi mainnya bisa dikurangi, lebih banyak belajarnya. Kalau lebih banyak santai-santainya kan itu sama aja mengasah kita supaya menjadi adik-adik. Jawab aja sendiri di rumah ya. Oke. Ya, tapi ingat ya adik-adik, satu lagi kakak Esra ingetin. Kita dipelihara Tuhan, tapi ada syaratnya adik-adik. Apa itu Kak Esra syaratnya? Syaratnya itu adalah terlebih dahulu kita harus taat kepada Tuhan tadi. Kepercayaan kepada Tuhan bahwa kita akan dipelihara sama Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan disertai Tuhan, harus juga disertai dengan ketaatan supaya usaha yang kita lakukan, pelajaran yang kita lakukan, latihan soal-soal yang kita lakukan setiap hari-hari itu nggak akan sia-sia. Meskipun rasanya sulit adik-adik untuk taat, tapi yakinlah ketaatan tidak akan mengkhianati hasil, ya kan? Jadi kalau adik taat itu akan disenangi oleh Tuhan. Nah, kalau disenangi oleh Tuhan itu akan menjadi berkat buat adik-adik. Gimana ya Kak Esra supaya taat? Sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan ke aku supaya aku taat? Gampang adik-adik sebenarnya. Yang pertama, rajin ibadah, rajin sekolah minggu. Adik-adik rajin berdoa, curhat deh sama Tuhan apa yang adik-adik merasa susah, merasa takutin, atau apa yang adik rasakan itu bisa curhat kepada Tuhan daripada kepada teman. Ya boleh sih kepada teman, tapi terlebih dahulu curhat ke Tuhan supaya lebih lega gitu kan. Terus turutin mama, papa, turutin orang tua kan, sama guru di sekolah, dan jangan lupa guru sekolah minggu juga
ditaatin. Percuma nih mulut Kak Esra berbusa ngomong-ngomong kasih tahu firman Tuhan, tapi kalau adik-adik nggak taatin juga ya kan. Jadi kita sama-sama berjuang ya adik-adik. Kakak Esra berjuang untuk taat kepada Tuhan, adik-adik juga berjuang taat kepada Tuhan, supaya kita semua diberkati sama Tuhan. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, seperti kekeringan pada saat Elia dulu, tapi kita bisa berbagi juga kepada sesama. Dengan sikap rendah hatinya Elia, dengan sikap mau berbaginya janda di Sarfat, itu membuat kita sama-sama saling gotong royong supaya pandemi ini segera berakhir. Dan di masa pandemi ini juga ada satu lagi ketaatan yang adik-adik bisa gampang sekali aplikasikannya, yaitu tidak keluar rumah jika tidak penting, memakai masker, sering cuci tangan. Oke? Jadi supaya kita sama-sama terhindar dari virus corona. Kalau yang masih sakit, kalau ada yang terjangkit virus corona, semoga adik-adik cepat sehat, semoga adik-adik cepat sembuh ya. Oke, firman Tuhan hari ini selesai sampai di sini. Kakak Esra punya tugas. Di bawah ini ada kata-kata yang belum tersusun rapi. Nah, adik-adik boleh susun kata-kata ini menjadi kata-kata yang tersusun rapi. Yang kata-kata acak ini kira-kira diambil dari ayat mana? Adik-adik bisa komen di YouTube di bawah ini, ayatnya diambil dari mana dan kata-kata yang benarnya apa aja nih yang sudah tersusun rapi seperti ini. Oke, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau telah menyapa kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu indah, bahwa kami Tuhan harus taat seperti taatnya Elia, seperti taatnya janda di Sarfat Tuhan. Meskipun itu terlihat susah Tuhan, tapi kami mau berusaha untuk taat Tuhan tanpa mengeluh. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk di hari-hari selanjutnya Tuhan, untuk kami juga bisa taat kepada orang tua kami, kepada guru kami di sekolah, kepada guru sekolah minggu, dan orang-orang yang lebih tua lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang baik, supaya kami layak Tuhan mendapat pemeliharaan dari Engkau. Kami layak Tuhan dijagai Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang mendukakan hati Engkau di hari-hari sebelumnya, supaya kami Tuhan layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, shalom, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Tentang apa adik-adik? Tentang T-A-A-T, taat. Coba ikutin Kak Kame. T-A-A-T, taat. Iya, menjadi laskar Kristus harus taat, harus mengikut Tuhan Yesus, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, terus melakukannya juga harus dengan penuh sukacita, harus dengan happy. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Jadi anak-anak Tuhan harus taat. Sekarang kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Ikutin kami ya. Dengar
tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak ingetin lagi nih sama adik-adik, kalau persembahannya bisa dicelengin atau boleh dikumpulkan melalui mama dan papanya, lalu nanti diberikan ke gereja. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami. Biarlah ibadah ini ya Bapa boleh menjadi kesukaan bagi anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Biarlah biru-biru kasih Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah mulai masuk sekolah. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran agar setiap pelajaran yang boleh mereka terima boleh mendapatkan hasil yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu. Tuhan yang senantiasa berkati mereka, Tuhan yang limpahkan berkat Tuhan yang lebih lagi ya Bapa, agar guru-guru sekolah minggu ya Bapa semakin semangat melayani Engkau ya Bapa melalui sekolah minggu ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemik yang saat ini masih menimpa negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kesehatan kami agar kami ya Bapa tidak terkena penyakit ya Bapa. Di atas itu semua Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.